Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga kita semua masih semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ibu tahu kalian pasti udah bosan banget di rumah, sama ibu juga. Tapi itu semua demi kebaikan kalian sendiri. Layanan bimbingan konseling minggu ini temanya adalah mengenal diri. Sudahkah kalian mengenal diri kalian sendiri? Sudahkah kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kalian sendiri? Nah, kalau belum, tonton sampai habis ya. Tujuan layanan bimbingan konseling kali ini adalah: yang pertama, siswa mengetahui pentingnya mengenal diri. Yang kedua, siswa mengetahui cara mengenal diri. Dan yang ketiga, siswa dapat menerima dirinya dan mengembangkan potensinya. Kita langsung aja ke poin pertama, yaitu pentingnya mengenal diri. Setiap manusia memiliki atribut psikologis yang berbeda-beda dan unik. Atribut psikologis tersebut dapat berupa kepribadian, keinginan, dan kemampuan. Akan menjadi suatu persoalan apabila kita tidak mengetahui atribut psikologis yang kita miliki sendiri. Kita akan kebingungan dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak dapat mengembangkan diri, tidak akan memahami untuk apa kita hidup, mengapa kita dilahirkan dan diharuskan beribadah. Sebaliknya, dengan mengenal diri sendiri, seseorang akan mengetahui untuk apa dia hidup dan bagaimana dia harus hidup. Sama seperti kemarin pas insecure, saat ibu bilang bahwa kebanyakan orang-orang yang insecure, tidak percaya diri, itu tapi belum mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam dirinya, belum mengetahui apa sih tujuan hidupnya gitu. Jadi dia masih bingung akan identitas dirinya. Dengan mengenali diri, diharapkan kita akan menerima kelebihan dan kekurangan kita, sehingga terus meningkatkan kelebihan dan melatih apa yang menjadi kelemahan kita agar keinginan kita terwujud. Cara mengenal diri ada 3. Yang pertama, kita dapat mengenali diri dengan cara introspeksi. Yang kedua, kita dapat mengenali diri dengan cara bertanya kepada orang lain tentang diri kita. Dan yang ketiga, kita dapat mengenali diri dengan cara pemeriksaan psikologis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, introspeksi diri. Kalian bisa membuat daftar yang merepresentasikan atau menunjukkan kelemahan dan kelebihan diri kalian dengan jujur. Jadi di sini kalian menilai diri kalian sendiri. Seberapa jauh sih kalian mengenal diri kalian sendiri? Contohnya, di sini ibu punya 3 aspek, yaitu aspek pelajaran, sosial, dan pribadi. Dan ada kolom kelebihan dan kekurangan. Kalian bisa isi sendiri di sana, sesuai dengan pengetahuan kalian mengenai diri kalian. Yang kedua, ada bertanya kepada orang lain tentang diri kita. Ini juga sempat ibu bahas minggu lalu pas bagian insecure, all about insecure itu. Kalau orang lain itu terkadang lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Kadang kita hanya melihat sisi negatif aja di dalam diri kita, tapi belum tentu orang terdekat kita seperti itu. Biasanya orang terdekat kita itu akan melihat sisi positif dari diri kita. Untuk mengenal diri kita menurut pendapat orang lain, kita dapat bertanya pada orang di sekitar kita. Tentunya ini orang terdekat ya, sahabat kalian yang udah sejiwa gitu. Caranya, kita dapat menyiapkan daftar sifat dan meminta teman dekat kita untuk memberikan penilaian tentang kita.
dengan skala 1-10. Teman kita hanya perlu memberikan garis miring pada angka yang sesuai dengan sifat kita. Apapun jawaban teman kita harus ikhlas menerimanya. Jangan sebel sama teman kalian kalau misalnya kalian dinilai kurang baik gitu. Karena itu juga bisa jadi introspeksi diri kalian. Kalian bisa merencanakan apa tindakan kalian selanjutnya. Itu juga untuk pengembangan diri kalian sendiri. Contohnya di sini ada sifat jujur. Misalnya ibu menilai teman ibu si A gitu. Si A nih orangnya jujur banget. Jadi ibu kasih nilai 9. Nah, di sini enggak ibu kasih garis miring karena susah ya. Jadi ibu cuman kasih warna merah. Nah, di sana ada sifat-sifat senang bergurau, terus nanti ibu nilai deh dia kira-kira suka bercanda nggak gitu. Nah, kalian tenang aja, kalian nggak perlu membuat daftar sifat karena daftar sifat bisa kalian download di grup BK dan silahkan kirim ke teman terdekat kalian untuk meminta penilaian. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan psikologis. Untuk mengetahui diri kita lebih akurat, kita dapat melakukan pemeriksaan psikologis ke psikolog. Alat pemeriksaan psikologis dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan kewenangan guru BK dalam penggunaannya. Berdasarkan kewenangan guru BK, alat pemeriksaan psikologis dibagi, yaitu yang pertama, guru BK berwenang untuk mengadministrasikan serta menginterpretasikan atau mengartikan hasil pemeriksaan psikologis. Yang kedua, guru BK hanya berwenang interpretasi psikolog. Jadi yang pertama itu misalnya nanti kalian ada tes psikotes nih dari sekolah. Ibu itu cuman berwenang untuk mengadministrasikan atau menyimpan dan mengartikan hasil pemeriksaan psikologis tersebut. Dan yang kedua, ibu juga berwenang dalam penggunaan hasil interpretasi, yaitu ibu berwenang menjadikan itu sebagai dasar untuk menentukan pilihan minat atau jurusan kalian di sekolah lanjutan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kalian mengirimkan penilaian sifat ke teman kalian dapat balik dong jawaban dari teman kalian. Nah, silahkan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Bisa kalian tulis tangan, bisa kalian juga ketik. Dan jangan lupa dikumpulkan di Google Drive seperti biasanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian chat di grup. Nah, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga kalian lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian lebih memahami diri kalian sendiri, dan kalian bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.